Ayame Putri dari Langit, Prahara Kota Badia. Perjuangan seorang putri mahkota menyingkap tabir kelam. Di episode sebelumnya, Ramirez dikejar Raiden yang melempar artefak penyegil siluman. Guci hidup itu menangkap Ramirez dan menguncinya sebagai segel. Raiden lalu menemukan pedang Ayame, menyadari ia penerus muridnya, dan membangkitkan kembali ingatan Sora dalam tubuh Ayame. Bersama sang novelis inilah menghilangnya Lucas dan Baldwin. Beberapa hari berlalu, Ayame akhirnya membuka matanya, menatap langit-langit goa dengan tatapan kosong, sebelum kesadarannya perlahan kembali. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi setidaknya ia bisa bergerak. Maria yang selama ini merawatnya dengan penuh kecemasan, segera mendekat dengan ekspresi lega. "Tuan Putri, akhirnya Anda sadar," serunya, suaranya bergetar karena haru. Selama beberapa hari terakhir, Maria hampir tidak pernah meninggalkan sisi Ayame, memastikan gadis itu mendapat perawatan terbaik. "Kenapa kamu terlihat bersedih?" tanya Ayame. "Apa kau kira aku mudah mati?" "Hamba hanya bahagia, Tuan Putri," jawab Maria dengan senyum lega, meski matanya masih mengiratkan kelelahan. Ia lalu duduk lebih dekat, bersiap menjelaskan kejadian selama Ayame pingsan. Di luar goa terdengar suara gemuruh yang sangat keras dalam waktu yang cukup lama, hingga hamba tidak berani keluar. Tanah bergetar, udara terasa berat, dan entah kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang sangat besar terjadi. Maria menarik nafas dalam sebelum melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar. Setelah semua suara itu hilang, saat matahari mulai bersinar, hamba akhirnya mencoba keluar. Yang hamba lihat, semuanya tampak tenang, tetapi beberapa pohon tumbang. Mungkin semalam terjadi badai. Ayame hanya mengangguk mendengar penjelasan Maria, lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Dengan suara pelan, ia mengucapkan, "Status." Tiba-tiba, layar transparan berwarna biru muncul di hadapannya, menampilkan informasi lengkap tentang dirinya. Matanya dengan cepat menyapu setiap baris, memperhatikan detail yang muncul. Semua atributnya masih sama, tetapi saat ia melihat bagian poin sihir, alisnya sedikit berkerut. "Aneh, semalam aku tidak bisa mengeluarkan skill, padahal poin sihirku tidak terbatas," batinnya. Lambang Infinity masih terpampang jelas di bagian status sihirnya, menandakan energi yang tak terbatas. Maria yang baru pertama kali melihat layar status Ayame, segera mendekat dengan mata membelak tak percaya. "Tuan Putri, ini," katanya dengan suara tertahan. Seluruh poin status Ayame berada di tingkat yang luar biasa tinggi, melampaui batas manusia biasa. Namun sebelum ia sempat menanyakan lebih lanjut, Ayame dengan nada ketus berkata, "Ayo kita segera kembali ke istana." Maria terdiam sejenak, lalu mengangguk patuh. Tanpa bertanya lagi, ia segera mengikuti langkah Ayame yang melangkah keluar dari goa. Sesampainya di kediamannya, Ayame segera meminta Maria untuk memanggil Lucas dan Baldwin esok hari agar menghadap. Ada banyak hal yang perlu ia diskusikan dengan mereka terkait keadaan kerajaan dan langkah yang harus diambil selanjutnya. Maria mengangguk patuh sebelum meninggalkan ruangan. Sementara Ayame mencoba menenangkan pikirannya setelah berbagai kejadian yang ia alami. Keesokan harinya, suara langkah tergesa-gesa Maria terdengar dari luar kediaman Ayame. "Tuan Putri, Lucas dan Baldwin tidak berada di istana," teriaknya dengan nada cemas. Ayame yang masih setengah terjaga sontak terkejut mendengar kabar itu. Dengan cepat ia bangkit dari tempat tidurnya dan segera keluar untuk menemui Maria. "Apa maksudmu? Kemana mereka pergi?" tanyanya dengan tatapan serius. Maria mengelengkan kepala masih terengah-engah. "Saya sudah menanyakan ke beberapa prajurit. Mereka beberapa hari ini mencari Tuan Putri atas perintah Baginda Raja." Ayame mengempalkan tangannya. Firasat buruk mulai muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju istana. "Ayahanda," teriak Ayame.
Suaranya menggema di seluruh aula istana. "Siapa yang mengizinkan ayahanda memerintah Lukas dan Baldwin untuk mencariku?" Tanyanya kesal saat memasuki aula istana, di mana saat itu terdapat beberapa menteri yang langsung terdiam mendengar nada kemarahan dalam suaranya. Gregorior pucat setengah mati melihat anaknya yang sedang marah. Begitu juga para menteri yang hadir. Ayame melangkah mendekati Singgasana dengan tatapan penuh amarah, menunggu jawaban. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.